Apabila tetangga kita orang yang lain pendapatnya bid'ah dan dia tidak pernah menyapa kita, maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mengamalkan firman Allah dalam surat Fussilat, idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim. Balaslah dengan yang lebih baik. Awalnya sebelumnya apa? Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Memang beda yang baik dengan yang buruk. Beda orang yang menyapa dengan orang yang cuek dan tidak menyapa. Berbeda orang yang ramah dengan orang yang kasar. Allah katakan beda, pasti beda. Tapi balaslah yang buruk dengan yang baik. Balaslah kecuekan teman kita tersebut atau orang tersebut dengan sapaan. Jangan antum ikut-ikutan menggunakan metodenya. Kita punya prinsip. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Islam mengajarkan kita berjiwa besar. Jadi kalau kita punya standar, kita punya standar kebaikan. Jadi jangan ikut turun dengan cara-cara rendahan seperti ini. Ketika dia tidak menyapa, balas, idfa' billati hiya ahsan. Kecuali orang-orang yang berhak untuk dihajar atau didiamkan, itu pun ada kaedahnya, kembali kepada maslahat dan mudarat. Tapi hukum asalnya idfa' billati hiya ahsan, balas yang buruk dengan yang lebih baik, disapa. Kenapa? Salah satu hikmahnya kata Allah, bisa jadi hari ini dia jadi musuh kita, besok jadi teman akrab. Karena orang itu masih punya hati nurani. Semoga kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira berat apa susah ini? Melakukan demikian, dia cuekin kita, kita salam. Dia diamkan kita, kita sapa. Berat atau susah? Ya, berat dan susah berarti ya. Kalau demikian, simak lagi ayat berikutnya atau kelanjutan firman Allah. Allah tahu melakukan hal ini itu berat. Makanya Allah berikan hiburan. Wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim. Tidak ada yang mampu melakukan demikian kecuali orang-orang yang sabar. Kalau kita berhasil melakukannya, kita dapat gelar sabar dari Allah. Siapa yang enggak mau? Siapa yang tidak mau? Ini gelar sabar. Ini lebih prestisius dari LC, daripada MA, daripada doktor. Sabar pasti masuk surga insyaallah ta'ala. Jadi sekali lagi kita jadi orang yang sabar. Lalu Allah katakan, dan tidak ada yang mampu melakukannya kecuali dzu hadzin 'adzim. Salah satu tafsirnya adalah calon penghuni surga. Jadi hanya calon penghuni surga yang mampu memiliki sifat seperti ini. Memang berat, susah. Tapi sekali lagi ini yang perlu kita camkan. Dan hadirin sekalian, kita punya prinsip. Amalan itu tidak akan diterima kecuali terpenuhi dua syarat. Syaratnya apa? Ikhlas dan ittiba. Ikhlas dan mengikuti sunnah. Dan kita tahu masalah amalan bukan hanya sholat dan puasa saja. Untuk mendapatkan pahala dari akhlak kita harus memenuhi dua syarat ini, ikhlas dan ittiba. Dan saya katakan, ketika kita berakhlak mulia kepada orang, kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menguji keikhlasan kita. Allah akan menguji keikhlasan kita. Caranya gimana? Salah satu caranya kata para ulama, air susu kita dibalas dengan air tuba. Kebaikan kita dibalas dengan keburukan. Ketika kita sapa didiamkan, ketika kita salam tidak dijawab, ketika kita kunjungi diusir. Ingat baik-baik, itu ujian keikhlasan. Benar tidak selama ini kita baik karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena orang tersebut, bukan karena harga diri, bukan karena membuat
bukan karena ingin membuat diri kita menjadi terkenal sebagai pria berakhlak atau wanita berakhlak. Orang yang berakhlak karena Allah, dia tidak akan marah ketika ada orang yang menzalimi dia secara pribadi. Ketika dia didiamkan, dia tidak akan ngamuk, dia tidak akan tersinggung. Kenapa? Karena dia ikhlas karena Allah. Dia tidak akan kecewa. Saya ingin bertanya, kenapa antum kecewa? Kenapa antum kecewa? Kita kecewa ketika tujuan kita tidak tercapai. Iya tidak? Ketika antum punya cita-cita jadi dokter, lalu antum ujian tes masuk Madinah dan tidak diterima, kecewa apa tidak? Cita-citanya jadi apa? Dokter. Lalu iseng-iseng ikut tes masuk Madinah, nggak diterima, kecewa apa tidak? Tidak. Orang itu bukan cita-cita saya. Tidak kecewa. Yang kecewa ketika kita punya tujuan masuk Madinah, lalu nggak keterima, kecewa? Kecewa. Kecewa itu kalau tujuan kita tidak tercapai. Nah, kalau tujuan kita adalah Allah pada saat kita senyum, pada saat kita salam, pada saat kita berbuat baik, pada saat kita kasih hadiah, lalu tidak dibalas dengan kebaikan yang sama, maka kecewa apa tidak? Tidak. Kita kecewa kalau tujuan kita manusia. Kita kecewa kalau selama ini kita baiki orang tersebut untuk mendapatkan pujian, mendapatkan sanjungan, mendapatkan harta yang dia miliki, maka itu kecewa. Tapi kalau tidak, tidak. Wallahu ta'ala alam bisawab.